Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala inna anzalna ilaikal kitabil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian atau tadabbur Quran Al-Furqan yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memurnikan, menyembahnya, mengabdi kepadanya melalui perbuatan-perbuatan baik. Insya Allah ini menjadi bekal kita di dunia dan menyongsong di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam marilah kita aturkan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan diminta oleh Al-Ustadz Al-Mukarram yang diberi judul amal yang paling afdol. Diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim an Abdillahi Mas'udin radhiyallahu anhu. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah ayul amal al-afdalu? Qala as-salatu ala miqatiha. Qultu summa ayun? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayun? Qala al-jihad fi sabilillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa saja yang paling afdol? Tolong sampaikan kepadaku. Qala, kata Nabi, as-salatu ala miqatiha. Yang pertama, salat pada waktunya. Summa birrul walidain, yaitu yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapak atau kedua orang tua. Summa, yang ketiga apalagi? Yaitu berjihad di jalan Allah. Jadi 3 amalan: salat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, 3 amalan yang afdol.
kami akan mengkaitkan atau memperkuat hadis ini dengan ayat-ayat Allah. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha atau as-sholatu ala miqatiha. Salat pada waktunya. Ini saya meyakini alhamdulillah umat Islam mulai mengerti betapa pentingnya salat. Karena salat itu adalah hubungan langsung hamba dengan Khalik atau dengan Tuhan. Kita butuh kepada Allah. Maka kalau kita butuh kepada Allah, maka insya Allah Allah pun akan mengijabahnya. Tapi ketika kita nggak butuh kepada Allah, maka Allah pun membiarkan kita. Maka Allah perjelas di surah kedua Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Karena itu, hai hamba, ingatlah kamu kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat pula kepadamu. Jadi ketika kita, ini hukum keseimbangan. Jadi ketika kita lupa dengan Allah, Allah pun lupa dengan kita. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah pun ingat kepada kita. Maka kalau Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ada antara namanya zikir dengan fikir. Jadi banyak orang yang sekarang karena kecanggihan teknologi, pola pikirnya yang tinggi, tapi zikirnya yang sedikit. Akhirnya apa? Kosong di dalam diri jiwanya, tapi di dalam pola pikirnya dia ketinggian. Akhirnya cahayanya Allah tidak menyinari pola pikirnya, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah. Maka dilanjutkan, waskuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Banyak orang yang melupakan bahwa semua kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetap kasih sayangnya Allah kepada hambanya, karena Allah adalah maha segala-galanya, tetapi umatnya atau hambanya yang lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita camkan supaya apa? Zikir itu ada, kata lain adalah ingat. Jadi ketika manusia banyak melakukan ibadah sholatnya, tapi kropos jiwanya, maka ada hadis Ahmad meriwayatkan, dia sholat lalu mematuk-matuk seperti ayam. Apa maknanya? Ada yang menjelaskan juga bahwa sholatnya seseorang seperti ayam mematuk jagung. Apa yang terjadi? Ayam itu dia cuma butuhnya makan dengan cepat, habis itu selesai, habis lapar makan lagi, tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ini gambarannya bahwa kalau dijelaskan oleh Quraisy Shihab bahwa orang yang sholatnya tidak
tumaknina. Atau sholatnya tergesa-gesa, cuma mengerjakan namanya prakteknya saja, gerakannya saja, tapi tidak diiringi dengan makna sholat itu yang mendalam. Ini yang dijelaskan. Maka kata Allah, sholat itu adalah berat bagi orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu Allah menjelaskan juga adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah seolah-olah dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka di surah kedua Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya cuma sekedar menunaikan saja atau sekedar adalah melepaskan kewajiban saja, maka hadisnya Ahmad tadi jelas, janganlah kamu sholat seperti ayam mematok jagung. Artinya tidak berfungsi untuk dirinya dan orang lain, sekaligus tidak namanya khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dinamakan khusyuk kata Allah itu berat. Siapa yang enggak berat? Ketika seseorang itu tumaknina atau khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alladzina yazunnuna annahum mulaquna rabbihim wa annahu ilaihi raji'. Jadi kita lihat bahwa antara zikir dengan fikir ini yang harus kita tanamkan. Ketika orang yang zikirnya adalah khusyuk, maka di dalam hati mereka melihat dan membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Mereka bertanya, memunajat. Contoh, ketika kita pengen menetapkan suatu pilihan, maka melalui sholat. Sholat apa namanya? Kalau ada dua pilihan yang baik, maka zikirlah kata Allah. Apa yang kamu lakukan? Sholat namanya sholat istikharah. Untuk memilih dua pilihan yang terbaik. Nah, apa itu? Nanti diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan namanya pikiran yang baik, sehingga alam pun akan mengiringi kita. Itulah namanya hal yang paling baik, zikirnya Allah akan mengiringi kita, yaitu zikrullah. Nah, terkadang kita mendahulukan pikiran kita daripada zikirnya kita. Maka orang yang memutuskan tanpa munajat kepada Allah banyak keliru atau banyak yang kecewa. Tapi sudah munajat atau sudah istikharah atau hajat, sudah minta kepada Allah, toh ketentuannya nanti akhirnya juga pun tidak sesuai dengan yang kita minta. Nah, itu kita kembalikan lagi. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Berarti ada hal yang baik bagi kita. Kita contohkan. Katakanlah kita dari munajat dikasih, yaitu untuk namanya menetapkan suatu memilih pasangan. Tapi ketika kita sudah munajat, sudah kita pikirkan, terus alamnya menyambut, baik semuanya cocok, akhirnya terjadilah pernikahan. Tetapi dalam perjalanan ternyata ada keegoisan dalam diri kita. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan. Dan itu adalah perpisahan yang jangan kita anggap adalah suatu musibah, tapi anggaplah itu adalah sesuatu perpisahan yang baik. Karena Allah. Nah, yang tidak baik itu adalah kita menentukan sesuatu, itu adalah yang terbaik bagi kita, tetapi kita tidak munajat kepada Allah, toh akhirnya jahat juga, dan kita akhirnya timbul kebencian, kemarahan, dendam. Inilah yang mengakibatkan kita tidak mendapatkan namanya kasih sayang Allah. Jadi itu yang gambaran bahwa orang-orang yang akan menemui, kata Allah, meyakin ketemu dengan Allah ketika mereka adalah melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang dilakukan, perilaku yang baik seperti apa? Dicontohkan. Di surah Al-Mu'minun 23 ayat 1-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang akan menemui, kata Allah, menemuiku, syaratnya adalah dia beriman, insya Allah keberuntungan akan tiba terhadap seseorang itu. Yang mana kata Allah orang yang beriman itu? Yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tadi orang yang sholatnya khusyuk yang seperti apa? Orang yang menjaga dan orang yang bersabar, orang yang tumaknina, orang yang memelihara ibadah sholatnya. Seperti apa kata Allah di ayat yang ketiganya? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan, perkataan yang tidak berguna. Ini harus yang kita jaga. Jadi supaya sholat kita dikatakan khusyuk di mata Allah, yuk orang yang beriman itu pasti menjaga dan menjauhi perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Ini yang dinamakan ibadah sholat yang khusyuk atau tumaknina. Yang keempat yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan penghasilannya baik, yaitu ibadah zakatnya, zakat mal maupun zakat fitrah ataupun zakat penghasilan yang dia dapat. Kenapa? Karena kata Allah, ketika Anda sudah membersihkan zakat atau menjakatkan harta yang kamu miliki, maka ketika kalian dijemput ajalnya oleh Allah, maka tidak ada hisab lagi bagimu, karena apa yang sudah diberikan Allah sudah suci. Maka hal yang terdekat di mata kita sekarang adalah kematian. Hal yang berat bagi kita adalah menanggung beban harta yang kita miliki yang tidak kita sucikan.
Ini yang harus kita hindari. Kalau tidak, maka jadi beban bagi kita. Oleh karena itu, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebelum meninggalnya beliau sudah menyucikan hartanya dan dititipkan kepada orang-orang yang memerlukan, alias fakir miskin, sehingga ketika wafatnya dimudahkan oleh Allah, hisabnya tidak ada, sehingga surgalah menjadi tempat yang terbaik bagi Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga dari perbuatan-perbuatan zina. Artinya, yang laki-laki harus menjaga ya nafsunya, yang perempuan harus juga menahan nafsunya, supaya apa? Jangan terjadi sesuatu hubungan tanpa ikatan pernikahan. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Jadi kecuali kita sudah terikat dengan hubungan pernikahan, itu halal. Apalagi kata Allah, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika kita mengambil pilihan yang lain atau melakukan hubungan tanpa pernikahan, maka dinamakan oleh Allah melampaui batas. Artinya kita melanggar dan mendapatkan dosa. Kita lanjutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang diberikan atau yang dijanjikan Allah kepadanya. Ini orang-orang yang di mata Allah khusyuk, atau orang yang pandai memelihara sholatnya, atau orang-orang yang akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diberi amanah, kita harus namanya amanat, ya, atau kita harus menjaga amanah itu. Ketika kita berjanji, maka kita harus wajib menepati. Kalau tidak, kita dianggap oleh Allah adalah melampaui batas atau melakukan dosa. Dan yang kesembilan, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Orang yang pandai memelihara sholatnya. Jadi banyak orang yang menunaikan sholatnya, tapi belum pandai memelihara ibadah sholatnya. Jadi seperti yang digambarkan hadis tadi, jangan-jangan kita sholat seperti sholatnya adalah seperti ayam mematok jagungnya. Yang penting kenyang perutnya, tapi tidak memikirkan orang lain. Orang lain mendapatkan dengan halal, kita bisa saja dengan haram hantam. Ini yang bisa menghapus ibadah sholat kita, menghapus namanya pahala-pahala kita, sehingga kita akan tercelah di mata Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-10, ketika kita sudah pandai memelihara sholat kita, kita menjaga sholat kita menjaga perkataan dan perbuatan kita menjaga namanya kemaluan kita, menjaga namanya amanah tadi. Maka kata Allah, ulaika humul warisun. Mereka itu ahli surga, atau orang-orang yang akan diwarisi oleh Allah namanya surga.
Apa nama surganya? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Maka orang-orang tersebut, orang yang pandai melaksanakan sholat dan memeliharanya, kata Allah, maka jaminannya dan diwarisi surga firdaus. Dan mereka kekal di dalam. Mudah-mudahan ini yang kita akan lakukan seterusnya sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai melaksanakan dan pandai memelihara ibadah sholat kita. Insya Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Amal ibadah yang afdol atau yang paling utama. Amalan yang kedua adalah birrul walidain. Apa itu? Adalah berbakti kepada ibu bapak. Saya yakin semua manusia pasti punya ibu, pasti punya bapak. Ya. Nah, nanti kita akan membahasnya tentang bukan hanya doa. Tapi yang dimaksudkan hadis ini adalah prakteknya. Kita contohkan, banyak orang yang sukses dengan pekerjaannya, banyak orang yang sukses dengan kekayaan dan pekerjaannya, tapi belum pandai atau belum sukses untuk menjaga ibu bapaknya. Ini yang harus kita waspada. Karena doa kita Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbaya shaghira. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana dia telah menyayangi aku di masa kecilku. Tapi ya, yang terjadi adalah ketika dia mempunyai 10 anak, kalau ibu bapaknya bisa, ya, ibunya bisa melahirkan, bapaknya bisa menanggung, katakanlah biaya hidupnya. Ketika anak yang 10 ini sudah berhasil, ibu bapaknya belum tentu anak-anaknya sanggup memeliharanya. Contoh, yang sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya apa? Saya tidak bisa memperhatikan ibu, tidak bisa merawat bapak. Bagaimana kita tempatkan ibu bapak kita di suatu tempat atau ada namanya yayasan atau panti. Ya. Ini perkataan yang menyakitkan orang tua kita. Karena orang tua kita melahirkan kita tidak pernah terbesit ketika kita dilahirkan bercita-cita untuk meletakkan anaknya di tempat atau menjauhkan dalam pemeliharaan. Tetapi anaknya ketika sudah berhasil dan sibuk semua tidak sanggup. Maka disinilah beratnya. Sehingga hadis Nabi, al-jannatu tahta abdamil ummah. Jadi surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Itulah bebannya atau itulah ganjarannya ketika ibu bapaknya memeliharanya anaknya dengan baik dan membesarkan serta sukses. Itulah ibadah yang diterima oleh anak, oleh ibu bapaknya. Sebaliknya nanti kalau anaknya memelihara bapaknya, ibunya, sampai dihantarkan ke kuburan dan meninggal, didoakan sampai di dalam sholatnya. Itulah ganjaran anaknya sebesar ganjaran yang dilakukan oleh ibu bapak. Maka satu kisah seorang namanya Alqomah, itu orang yang dulunya dekat dengan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi?
ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Alqamah ini sibuk mencari dunianya, memperkaya hidupnya. Akhirnya apa? Sibuk, ya, dan orang tuanya tidak bisa terpelihara, bahkan orang tuanya diasingkan. Singkat cerita, dia sakit keras si Alqamah ini. Ketika dia sakit, maka istri ini adalah memeliharanya. Tapi tidak juga kunjung sembuh. Dipanggil lagi seorang ibu bapak mertuanya, ditanya, "Nak, ini Alqamah kenapa sakitnya keras seperti ini dan tidak bisa disembuhkan?" Ya. Ternyata ditanya oleh orang tuanya, dijawab, mungkin ini ada permasalahan dengan ibu kandungnya. Akhirnya apa? Orang mertuanya datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anak saya nama Alqamah sekarang sedang dalam keadaan sakit keras. Makanya dia disebut namanya koma. Jadi koma itu orang yang sudah nyawanya sudah di kerongkongan. Makanya Alqamah. Akhirnya apa? Ditanya Rasulullah, kenapa? Apa sebabnya sehingga kesulitan? Ditanya, adakah ibu atau bapaknya yang masih hidup? Dijawab, masih, tetapi sementara tidak ada di peliharaan Alqamah itu sendiri. Akhirnya Rasulullah menjenguk Alqamah. Ditanyalah Alqamah ini, apakah kamu benar bermasalah dengan ibu? Ternyata benar. Kata Rasulullah, inilah yang menyebabkan kamu susah dalam dijemputnya sakaratul maut. Jadi komah dia. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat untuk menyembuhkan seorang ibu Alqamah. Akhirnya ketemu dan dibawalah ke rumahnya Alqamah. Ditanya, wahai ibu, ini anak namanya Alqamah, anak ibu. Apakah anak ini benar melakukan kesalahan? Ibunya menangis, terdiam, tidak bisa berbicara. Tapi sakit ibunya. Akhirnya ditanya, ibu mau memaafkan nggak kesalahan Alqamah? Ibunya nggak bisa menjawab. Walaupun rasa sakit, walaupun rasa kecewanya, seorang ibu tidak pernah menyalahkan anaknya. Ibu, kalau ibu tidak bisa memaafkan si anak, namanya Alqamah, maka saya akan bakar supaya cepat meninggal. Ibunya tetap tidak menjawab. Akhirnya ibu, kata Rasulullah, terakhir kalau ibu memang tidak mau memaafkan, terpaksa saya menyuruh sahabat saya untuk membakar Alqamah. Masih belum juga, Bu. Ketika dipegang, diangkatlah si Alqamah. Dengan merintihnya, ibunya bilang, ya Rasulullah, saya mengampuni dan memaafkan anak saya Alqamah. Dengan saat itu juga si Alqamah menghembuskan nafasnya. Ini beban yang berat. Contoh bagi kita. Maka Rasulullah SAW menggambarkan betapa besarnya jasa orang tua kita. Jadi kesuksesan apapun, kehebatan ilmu kita, penghasilan besar bagi kita, kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, di mata Allah sia-sia, nol.
di mata Allah. Maka kematian pun menyusahkan kita. Luar biasanya contoh dari bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, kisah ini adalah menginspirasi kita, mengingatkan kita. Terkadang kita mudah berdoa, mudah berucap, tapi ketika prakteknya sulit. Kita gambarkan, kita punya anak seumuran namanya 2 tahun atau 3 tahun. Orang tua kita yang sudah berumur lanjut, nanti dia kembali seperti mula lagi seperti anak. Nah, disitulah letak ujian kita terhadap ibu bapak kita. Karena saya bicara, karena ada bapak saya di rumah. Ketika kita suruh makan, dia bilang sudah makan, padahal nasinya masih ada. Di situ ujian bagi kita. Ketika kita suruh sholat, dia bilang sudah. Dan kita tahu persis bahwa dia belum. Bagaimana kita untuk memberikan kesabaran kita? Sementara, fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada ibu bapamu perkataan sementara keselnya minta ampun. Begitu juga dia memelihara kita sejak kecil sampai besar. Dan sehingga kita berhasil. Itulah luar biasanya. Kata Allah, ketika Anda sempurna memelihara ibu bapak Anda dan mengantarkan beliau dan mendoakan beliau, insya Allah surgalah jaminan untuk Anda. Maka ini adalah relief atau nyata bagi kita atau kehidupan sehari-hari bagi kita. Ya. Tapi yakinlah, inilah yang beban bagi kita. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya, dan mudah-mudahan jadi pelajaran bagi sahabat-sahabat atau jamaah, bagaimana beratnya kita memelihara kedua orang tua kita. Ya. Di surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini dua perintah yang berkaitan. Kalau menurut hukum ya dalam bahasa Arabnya itu adalah ketika yang sebelumnya hukumnya wajib, maka setelah hukumnya wajib juga. Wajib kita menyembah Allah berarti wajib kita berbakti kepada ibu bapak. Ketika kita menyembah Allah tapi tidak berbakti kepada orang tua, sama halnya kita tidak beriman kepada Allah. Ini bebannya. Ini gambarannya. Betapa eratnya antara menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya ibu bapaknya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Ini penekanannya. Ketika kamu memeliharanya atau menjaganya, maka sekali-kali kamu janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Jelas ini Bu, perkataan saja tidak. Bagaimana kita dengan orang tua kita dalam keseharian kita. Ada timbul amarah, emosi, kecewa, ya kan? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita.
Inilah yang harus kita pahami, tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan pikiran kita, tapi kita harus lakukan dengan perbuatan seperti kita memahami bagaimana seorang anak yang kita lahirkan, yang kita rawat, yang kita besarkan. Begitu juga kita memelihara ibu bapak kita ketika sudah berusia lanjut. Artinya sensitif, Bu. Anak itu kalau ditegur dengan keras, kesinggung dia. Merajuk gitu. Nah, wong tua juga cah itu. Ya. Jadi kalau kita nggak benar di situ, yang ada lagi sahabat bilang, saya ini ngeri kalau ngajak ibu bapak keluar karena apa? Ketika dia berceramah atau bercerita dengan temannya, anaknya, dia bilang, bersyukur nak kamu punya bapak ibu baik. Saya punya anak, dia tidak memperhatikan aku, tidak ngenjok duit aku. Gimana sakitnya, Bu? Nah, inilah pengertian-pengertian yang harus kita berikan gambaran betapa beratnya bahwa membesarkan dan memelihara anak, begitu juga kita sabarnya dalam memberikan pengertian dan memelihara kedua orang tua kita. Dan janganlah kamu membentaknya, apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan, yang keras ya. Tapi bagaimana caranya? Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Artinya yang bisa memberikan asupan jiwanya baik, tenang, nyaman. Artinya di situ kita bagaimana memperlakukan anak kita sendiri. Kita harus tahu psikologinya. Tapi bersyukur nggak kita punya ibu bapak yang masih sehat, yang bisa menasihati kita. Luar biasa. Nah ini kalau dia sudah cenderung sudah menua dan dicabut oleh Allah kesadaran berpikirnya. Itu yang beban atau kewajiban, atau ini adalah suatu ujian bagi kita untuk meningkatkan keimanan. Maka kata Allah di ayat yang di 24-nya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya shaghira. Jadi mudah berkata, mudah berucap, belum juga pandai kita mempraktekkan. Nah itu sama halnya tadi perintah ibadah sholat yang khusyuk. Sama halnya kita khusyuk kepada Allah, maka berpikir dengan zikir itu harus nyambung. Hati kita plong, hati kita tenang. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketika hati kita tenang, ketika hati kita baik, maka asupan ke otak berpikirnya dengan baik dan insya Allah melakukan perbuatan dengan baik juga. Nah inilah kekuatan antara zikir dan fikir yang diberikan kepada hamba-hambanya ketika hambanya khusyuk dan ketika hambanya berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan lebih dekat kepada hamba-hambanya. Yaitu di surah ke-16 ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, orang yang zikir hatinya, ya, orang yang pikirnya bagus untuk berbakti kepada ibu bapaknya, yaitu orang-orang yang berbuat dalam kebaikan. Maka Allah akan menyertai hambanya.
Insya Allah kita akan mendapatkan derajat itu, dan kita akan meyakini ketika kita yakin melakukan perbuatan namanya takwa dan berbuat baik, maka kata Allah, kamu sedang khusyuk dalam beribadah. Insya Allah jaminannya surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dan insya Allah kita kekal di dalamnya. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, kultu summa ayun al-jihadu fi sabilillah. Apa yang dimaksudkan hadis itu dijelaskan oleh Allah. Jihad seperti apa yang harus kita capai sehingga ini dinamakan kategori, kata Allah, adalah amal yang afdol. Salah satunya kita bagaimana mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Kita buka di surah Al-Furqan ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Artinya, kita membawa Al-Quran ini menjadi perilaku kita yang Qurani. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai Al-Quran dijadikan tameng untuk kita seolah-olah berbuat, tapi sebenarnya kita tidak melakukannya. Kita cuma mengambil atas nama saja, tapi kita tidak mempraktekkan perintahnya. Ini yang harus kita hindari. Contoh, maaf, ada saudara kita yang awalnya berbicara dia pengen pindah agama, sehingga dia jadikan mu'alaf. Dan mu'alaf ini adalah mendapatkan sambutan dari orang kita, orang Islam itu sendiri. Tetapi ada namanya seperti ijazah untuk mengatakan dirinya mu'alaf. Dan dia bawa ya namanya ijazah itu untuk menghadap kepada orang-orang yang mampu. Dia bilang, saya adalah mu'alaf. Dan saya yakin ketika orang-orang Islam yang taat dan ta'assub dengan orang-orang yang tadi mu'alaf dirinya, pasti dia memberikan apa yang diminta. Tapi apa yang terjadi? Dengan tadi pikir dengan zikirnya beda. Dia pikir orang bisa dikelabui, tapi kata Allah, saya ingatkan bahwa perbuatanmu adalah melampaui batas. Akhirnya apa? Setiap umat itu ada sekarang namanya teknologi yang canggih. Ternyata ini adalah praktek untuk bagaimana dia mendapatkan bantuan terhadap orang lain. Apa yang dia lakukan itu adalah semacam penipuan dan mengatasnamakan mu'alaf. Dan akhirnya dia menjual nama Al-Quran itu sendiri. Dia baca Al-Qurannya, dia jelaskan, tetapi di belakangnya ternyata dia nipu. Habis dia memberikan ceramah, dia melihat ada orang yang dianggapnya baik, didatangin, bahwa minjam dulu duit, ada anak istri saya butuh. Akhirnya apa? Ditertipulah, dia bilang sebulan, kemudian saya akan bayar. Ternyata ditunggu 1 bulan nggak bayar, 2 bulan nggak bayar. Ketemu lagi dengan pengajian yang lain, begitu juga. Akhirnya beberapa tempat sudah mengetahui perilaku seseorang ini. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai akhirnya Al-Quran itu atau agama itu menjadi permainan atau olok-olokan, bahkan ejekan mereka. Ini sudah kita waspadai. Mudah-mudahan kita tidak
seperti itu, dan kalau seandainya ada orang lain kita harus waspada. Ini jihadnya kita bagaimana? Yuk kita mentadaburi. Pertama mentadaburinya adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita pahami. Yakinlah bahwa Al-Quran itu tidak ada namanya keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang membuat ragu itu adalah hati kita kosong, sehingga yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya pikir kita yang dipengaruhi oleh iblis, hati kita kosong, maka dibolak-balikan hati kita. Harusnya kita mengerjakan, bahkan kita lalai. Ini yang terjadi. Yuk kita sama-sama, mudah-mudahan kita tetapkan batin kita, keimanan kita, sabit ala Islam, sabit alal iman. Tetapkanlah ya hati kita dalam keislaman, dalam keimanan. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Selanjutnya dengan apa saja kata Allah? Dengan apa lagi? 9 ayat 20. Selain kita berjihad dengan mentadaburi Al-Quran. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wahajaru, yaitu dengan beriman dan hijrah, wajahadu fi sabilillah, dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yaitu orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan apa? Selain Al-Quran, dengan harta benda. Gak bisa dengan harta benda, dengan jiwa, yaitu dengan pemikiran, dengan perbuatan, ataupun dengan doa kita. Adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, insya Allah. Jadi kalau kita berjihad dengan Al-Quran sudah, maka kita punya harta, dengan harta kita berjihad. Kalau kita belum punya dengan harta, maka dengan diri kita, bisa dengan perbuatan, bisa dengan pemikiran, bisa dengan ilmu, dan juga bisa dengan doa. Insya Allah kita mendapatkan kemenangan yang akan kita capai di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi pemikiran kita dan bisa kita jadikan untuk ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada untuk waktu kita diskusi atau tanya jawab, kami persilakan. Sebelumnya kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.